Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Hanina dengan NIM 250601110019 dari Prodi Matematika kelas A. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Prof. Dr. Haji Munirul Abidin MAG. Kemudian dari dosen pengampu telah diberikan soal di mana diperintahkan untuk menjawab soal tersebut secara lisan dan menguploadnya di kanal YouTube. Baik, kita mulai dari soal yang pertama, yakni jelaskan tujuan mempelajari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dalam konteks pembentukan identitas keislaman dan penguatan wawasan sejarah. Nah, tujuan dari mempelajari sejarah peradaban Islam yakni bukan sekedar untuk menghafal tahun, melainkan memiliki tujuan yang jelas ya dalam konteks pembentukan identitas keislaman. Tujuannya yakni memberikan pemahaman tentang asal-usul, perjuangan, dan kontribusi umat Islam dunia sehingga menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri sebagai muslim. Kemudian, dalam konteks penguasaan wawasan sejarah, bertujuan untuk mengambil ibrah pelajaran dari masa lalu. Sejarah berfungsi sebagai cermin untuk memahami pola keberhasilan untuk dicontoh dan kegagalan untuk dihindari dalam membangun peradaban di masa depan. Selain tujuan di atas, mempelajari sejarah peradaban Islam juga bertujuan untuk menghargai jasa para ulama dan ilmuwan muslim terdahulu agar semangat literasi dan inovasi tetap terjaga. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yakni menjelaskan terkait proses dan strategi dakwah Rasulullah di periode Mekah dan perubahan baik dari sisi pendekatan maupun isi pesan dakwanya. Pada awal Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi memulai dakwahnya di lingkungan keluarga dan kerabatnya. Jadi yang pertama kali menerima dakwah dari Nabi adalah keluarganya, mulai dari Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Ummu Aiman, Zaid, Abu Bakar. Kemudian ada dari teman-temannya, Utsman bin Affan dan yang lain sebagainya yang kemudian dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun. Jadi pada saat prosesi dakwah Nabi yang pertama, Nabi melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah turun firman Allah yang selanjutnya, Nabi melakukan proses dakwah yang kedua dengan strategi terang-terangan, yakni menyerukan kepada kaum Quraisy, lebih tepatnya mengundang dari Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi yang diutus. Begitu. Kemudian perubahan penting baik dari sisi pendekatan dan sisi isi pesan dakwah. Pada sisi pendekatan, awalnya kan Nabi melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi yang berarti secara kekeluargaan atau personal. Kemudian itu berubah dengan turunnya wahyu Allah menjadi pendekatan yang persuasif atau pendekatan publik, yakni kepada selain dari keluarganya. Kemudian dari isi pesan dakwahnya yakni berisi tentang ketuhanan, mengesahkan Allah, yakni tentang tauhid. Kemudian penghapusan sistem kasta jahiliyah. Kan pada zaman jahiliyah dulu ada sistem kasta sosial. Nah, isi pesan dakwah Nabi setelah berubahnya itu adalah terkait untuk menyerukan kepada kaum Quraisy untuk menghilangkan sistem kasta sosial yang ada di zaman tersebut. Kemudian untuk menyetarakan manusia di hadapan Tuhan. Kemudian soalnya nomor 3, yakni sebab-sebab utama yang mendorong Rasulullah SAW untuk berhijrah ke Madinah dan langkah-langkah penting yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau sudah berhijrah ke Madinah. Jadi setelah proses strategi dakwahnya Rasulullah pada saat masih di Makkah kan sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan. Nah, pada strategi yang terang-terangan ini Rasulullah mendapat banyak kecaman, banyak ancaman, caci maki, kemudian penolakan yang sangat keras dari kaum Quraisy. Dan Rasulullah akhirnya memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Yang mendorong hal-hal utama yang mendorongnya adalah intensitas penyiksaan dari kaum kafir Quraisy yang semakin kejam, semakin meningkat. Kemudian pada saat itu juga bertepatan dengan wafatnya pelindung Nabi, yakni Khadijah dan Abu Thalib. Kemudian
Selain itu, dari masyarakat Madinah sendiri, mereka memberikan jaminan perlindungan untuk Nabi dan para pengikutnya yang dari Makkah melalui Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2. Lalu terkait langkah-langkah yang Rasulullah lakukan untuk membangun masyarakat di Madinah. Yang pertama adalah pada saat beliau sudah berhijrah ke Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah, sebagai pusat sosial, politik, dan pendidikan. Selain itu, beliau juga mempersaudarakan kaum muhajirin, kaum pendatang yang ikut bersama Nabi dari Makkah ke Madinah, dan kaum Ansor, penduduk lokal yang berada di Madinah. Dan Rasulullah juga membuat piagam Madinah yang berisi perjanjian terkait hak dan kewajiban semua kelompok, mulai dari Muslim, Yahudi, kaum pagan, untuk hidup berdampingan secara damai dan membela Madinah bersama. Jadi, itu adalah langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah ketika beliau sudah melakukan hijrah ke Madinah. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4, yakni terkait model-model pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah. Yang pertama, Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 sahabat, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dipilih melalui musyawarah mufakat pada saat Nabi sudah meninggal dunia. Jadi Abu Bakar ini Abu Bakar ini dipilih melalui musyawarah mufakat yang dalam keadaan darurat, karena pada saat itu keadaan umat Islam masih berduka karena meninggalnya Nabi. Kemudian Umar bin Khattab ini dipilih melalui penunjukan langsung oleh Abu Bakar setelah berkonsultasi dengan para sahabat. Setelah Abu Bakar merasa bahwa dirinya sudah tidak akan lama berada di dunia, maka Abu Bakar berkonsultasi dengan para sahabat, kemudian menunjuk Umar sebagai khalifah selanjutnya. Setelah itu, yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada masa Umar bin Khattab, Umar membuat sebuah tim formatur yang beranggotakan 6 orang, ya bisa dibilang Dewan Syuro. Nah, yang beranggotakan 6 orang untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah terkait khalifah yang selanjutnya, yang kemudian terpilihlah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Pemilihan Ali bin Abi Thalib ini model pemilihannya itu pemilihan massal di tengah situasi krisis setelah Utsman bin Affan dibunuh, begitu. Kemudian capaian-capaian penting pada masa Khulafaur Rasyidin menjadi khalifah Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar mendapat capaian penting, yakni menumpas nabi palsu dalam perang Riddah dan pengumpulan awal mushaf Al-Quran. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, yakni ekspansi besar-besaran di wilayah Romawi, Persia, dan Mesir, pembentukan kalender Hijriah dan administrasi negara. Setelah itu di masa Utsman bin Affan, yakni kodifikasi Al-Quran, yakni Mushaf Utsmani dan pembentukan Angkatan Laut Islam pertama. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib, ini penataan administrasinya sempat kacau dan penyelesaian konflik internal umat, atau pada saat itu terjadi konflik saudara gitu. Selanjutnya soal yang kelima, yakni terkait penyebab perang Siffin, kemudian apa itu peristiwa tahkim dan dampak negatif dari peristiwa tahkim tersebut. Jadi perang Siffin ini terjadi di masa ketika Utsman bin Affan itu terbunuh. Pada saat itu umat muslim benar-benar bersitegang, terbagi menjadi 2 kubu, yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, gubernur Syam. Nah, kenapa mereka bersitegang? Karena perbedaan pendapat. Ali bin Abi Thalib berpendapat agar kita tentukan terlebih dahulu khalifah selanjutnya, agar para umat muslim yang lain itu memiliki pemimpin yang dapat memimpin jalannya penyelidikan terkait pembunuhan Utsman. Tetapi dari pihak Muawiyah inginnya
mereka menyelesaikan penyelidikan terkait pembunuhan Utsman terlebih dahulu, mencari siapa pelakunya terlebih dahulu sebelum menentukan siapa khalifah selanjutnya. Dan ketegangan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah inilah yang memicu terjadinya perang Siffin. Lalu setelah itu tahkim ini satu kesatuan dengan perang Siffin. Setelah ketegangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah berlangsung cukup lama, kemudian terjadilah peristiwa tahkim, yakni perundingan damai yang melibatkan dua delegasi. Yang dari pihak Ali didelegasikan oleh Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari pihak Muawiyah didelegasikan oleh Amr bin As. Mereka berdua melakukan perundingan damai terkait apa yang lebih baik kita lakukan pada situasi saat ini. Dan peristiwa tahkim ini kemudian memberikan dampak negatif terhadap umat muslim pada masa itu, yakni kelompok Ali terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok Khawarij yang tetap setia terhadap yang pertama adalah kelompok yang tetap setia kepada Ali, dan yang kedua adalah kelompok Khawarij yang keluar karena menolak tahkim tadi, yakni perundingan damai tadi, begitu. Nah, hal inilah yang akhirnya memperlemah posisi Ali sebagai khalifah yang menjabat pada saat itu, yang memerintah pada saat itu, dan melampangkan jalan bagi berdirinya dinasti Umayyah. Kita lanjut ke soal yang nomor 6 terkait jelaskan sebab-sebab munculnya Khalifah Bani Umayyah, siapa raja pertamanya, dan 3 perbedaan pokok pada sistem pemerintahan Bani Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin. Seperti soal yang nomor 5 tadi, ini melanjut ya. Jadi Bani Umayyah ini terbentuk pada saat setelah selesainya masa jabatan Ali bin Abi Thalib. Nah, kan terjadi perang Siffin, kemudian terjadi peristiwa tahkim, dan kelompok yang awalnya kelompok Ali terpecah menjadi dua, yang setia dan yang keluar karena menolak peristiwa tahkim tersebut. Nah, karena kelompok Ali terpecah menjadi dua, hal ini melemahkan posisi Ali sebagai khalifah yang sah dan membuka jalan bagi Bani Umayyah, membuka jalan bagi Muawiyah dan membuka jalan bagi berdirinya dinasti Umayyah. Nah, kemudian setelah ketegangan antara Ali dan Muawiyah ini berlangsung yang cukup lama, sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah demi persatuan umat setelah wafatnya Ali tersebut. Jadi pada tahun itu, setelah Ali bin Abi Thalib wafat, anaknya Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, dan pada tahun itu dikenal dengan tahun al-Jamaah. Nah, tahun persatuan. Dan raja pertamanya ya jelas, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu 3 perbedaan pokok dalam pemerintahan. Yang pertama adalah pada sistem kepemimpinan. Khulafaur Rasyidin, pada masa Khulafaur Rasyidin ini menggunakan sistem demokrasi, menggunakan sistem musyawarah. Sedangkan pada masa dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki turun-temurun. Kemudian pusat pemerintahannya juga berbeda. Pada masa Khulafaur Rasyidin berpusat di Madinah atau Kufah, dan pada masa dinasti Umayyah itu dipindah ke Damaskus. Kemudian setelah itu perbedaan yang ketiga, yakni orientasi negara. Khulafaur Rasyidin fokus pada nilai keagamaan yang murni, yang benar-benar terkait hukum, kemudian tata cara beribadah. Sedangkan dinasti Umayyah lebih berfokus terhadap politik kekuasaan dan perluasan wilayah Islam. Ke soal yang nomor 7 terkait pada masa pemerintahan siapa Bani Umayyah mencapai masa keemasannya, dan 3 capaian penting. Bani Umayyah mencapai masa keemasannya di dalam pemerintahan ketika diperintah oleh Al-Walid bin Abdul Malik, atau kita kenal juga dengan Umar bin Abdul Aziz. Pada masa beliau, dinasti Umayyah benar-benar mencapai masa keemasannya. Dinasti Umayyah juga mendapatkan 3 capaian penting. Yang pertama dalam politik,
stabilisasi dalam negeri yang sangat mantap dan berwibawa. Kemudian dalam administrasi yakni pencapaian yang dicapai adalah Arabisasi kantor-kantor pemerintahan dan penerbitan mata uang dirham Islam sendiri. Kok dirham? Penerbitan mata uang dinar Islam. Kemudian di ekspansi wilayah pada masa dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz ini, wilayah Islam mencapai wilayah terluas hingga ke Spanyol, Andalusia di barat dan Transoxiana di timur. Di soal nomor 8 diminta untuk menjelaskan terkait keruntuhan Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah ini adalah seperti yang saya sebutkan dari tadi ya, Bani Umayyah ini mencapai masa keemasannya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, setelah itu Bani Umayyah tidak berada di masa keemasannya lagi karena para khalifah-khalifah setelahnya ya memang ada beberapa yang tetap mempertahankan kualitas, tapi kebanyakan itu saling memperebutkan kekuasaan, memperebutkan tahta. Jadi terjadi konflik internal di dalam pemerintahan dinasti Umayyah tadi, dan gaya hidup mewah para khalifah itu juga menjadi salah satu penyebab runtuhnya dinasti Umayyah. Setelah itu pada daerah atau wilayah Islam tidak hanya ada muslim kan di dalamnya, ada kaum mawali atau muslim yang non Arab. Nah, karena pada masa khalifah setelahnya Umar bin Abdul Aziz itu para khalifahnya melakukan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum mawali. Nah, karena itu juga menjadi salah satu penyebab keruntuhan dari Bani Umayyah. Lalu peran oposisi dari kelompok Syiah, Khawarij, dan terutama gerakan dari Bani Abbas. Nah, mereka para kelompok-kelompok tadi yang saya sebutkan itu melakukan propaganda kembali ke keluarga Nabi untuk menggalang dukungan massa guna menggulingkan dinasti Umayyah. Jadi kan pada awalnya kan diperintah oleh Nabi, kemudian masa Khulafa ar-Rasyidin, kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi ketegangan, terjadi perpecahan hingga akhirnya dipimpin oleh dinasti Umayyah yang Muawiyah sebagai raja pertama. Nah, pada masa selanjutnya, pada abad-abad selanjutnya, para kaum Syiah, Khawarij, dan Bani Abbas itu melakukan propaganda agar dengan propaganda kembali ke keluarga Nabi. Jadi mereka menggalang massa yang menyerukan kalau pemerintahan atau khalifah itu harus dipimpin oleh keluarga Nabi begitu. Kemudian di soal nomor 9 itu diminta untuk menjelaskan terkait dinasti Abbasiyah, capaian penting dan penyebab keruntuhannya. Dinasti Abbasiyah ini mereka mulai melakukan propaganda untuk menggantikan dinasti Umayyah di sebelumnya ya. Kemudian mereka berhasil melakukan revolusi Abbasiyah yang menggulingkan Marwan II sebagai khalifah Bani Umayyah, dinasti Umayyah pada saat itu. Nah, raja pertamanya adalah Abu al-Abbas al-Saffah gitu. Capaian penting dalam ilmu pengetahuan ini berdirinya Baitul Hikmah, Golden Age of Islam, di mana pada saat ini adalah masa keemasan ilmu pengetahuan Islam. Kemudian di ekonomi itu kemajuan sistem perdagangan dan pertanian yang sangat makmur. Di kebudayaan, akulturasi budaya Arab dengan Persia, Yunani, dan India yang melahirkan peradaban tinggi. Jadi dinasti Abbasiyah ini adalah benar-benar bisa dibilang tuh masa kemasan Islam, masa di mana peradaban Islam ini berada di kejayaannya gitu. Karena banyak ilmuwan yang lahir pada saat itu, kemudian ilmu pengetahuan itu sudah benar-benar berada di titik tertinggi, perdagangan, pertanian itu benar-benar makmur dan wilayahnya juga luas. Tetapi
Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah ini juga mengalami keruntuhan. Nah, salah satu penyebab keruntuhannya itu ada banyak dinasti-dinasti kecil yang memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang menjadi sebab utama yakni adalah serangan bangsa Mongol di tahun 1258 Masehi yang akhirnya menghancurkan Baghdad. Begitu. Jadi karena dari awal sudah ada konflik kecil, konflik internal, kemudian dinasti-dinasti yang kecil-kecil itu mulai memisahkan diri, dan akhirnya puncaknya di serangan bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad dan menyebabkan dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan. Masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 10 terkait perbandingan sistem dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan kelemahan serta kelebihan dari keduanya. Dinasti Umayyah itu bersifat Arab sentris, sangat-sangat mementingkan etnis Arab, mengutamakan etnis Arab. Kemudian militeristik dan fokus pada perluasan wilayah fisik. Jadi kelebihannya sudah jelas, wilayah kekuasaan Islam pada masa itu adalah wilayah yang sangat luas, mencakup wilayah yang sangat luas. Tetapi kelemahannya jelas karena tadi dinasti Umayyah ini bersifat Arab sentris, mengutamakan kaum Arab. Kelemahannya ini memunculkan kecemburuan dari kaum muslim non Arab. Kemudian kalau dari dinasti Abbasiyah ini bersifat kosmopolit, setara untuk semua bangsa, baik itu kaum muslim Arab, kaum muslim non Arab, ya bahkan yang tidak muslim pun. Kemudian dinasti Abbasiyah ini juga berfokus pada pengembangan intelektual, sains, dan budaya. Nah, kelebihannya sudah jelas kan dari sistemnya, yakni pada masa dinasti Abbasiyah itu puncak ilmu pengetahuan dunia. Islam menjadi tempat tertingginya ilmu pengetahuan begitu. Tapi kelemahannya lemahnya kontrol pusat terhadap gubernur daerah, sehingga banyak dinasti-dinasti kecil yang akhirnya memisahkan diri dan menjadi penyebab keruntuhan dinasti Abbasiyah. Baik, cukup sekian jawaban saya terkait soal-soal yang diberikan tentang ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Apabila ada jawaban-jawaban yang kurang sesuai atau jawaban-jawaban yang dirasa memang kurang tepat, saya meminta kepada dosen pengampu untuk membenarkan dan mengoreksi terhadap jawaban saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan soal, dan mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.